Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini kisah Jenderal Gondrong, pemberantas narkoba yang pernah menjadi juru parkir dan juga debt collector. Sebelum terkenal menjadi pemberantas narkoba di tanah air, Arman Depari harus melalui banyak rintangan yang sulit dalam hidupnya. Arman Depari atau yang akrab disapa Jenderal Gondrong pernah menjadi tukang parkir dan debt collector. Dua pekerjaan tersebut turut mewarnai hidup Arman Depari. Beliau terkenal dengan sebutan Jenderal Gondrong. Hal itu tidak lepas dari gaya rambutnya yang memang gondrong dan diikat. Sejak menjabat sebagai Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional BNN pada tahun 2016 yang lalu, Arman Depari yang kala itu masih bertugas di Polri dan berpangkat Inspektur Jenderal atau Irjen atau Jenderal Bintang 2 memang terkenal dengan penampilan yang gondrong. Penampilan nyentriknya membuat dia mudah dikenali. Namun, selain penampilan nyentriknya, prestasi Arman Depari dalam pemberantasan narkoba di tanah air sudah tidak diragukan lagi. Karenanya, tidak heran jika Arman Depari yang sempat dipindahkan dari jabatannya di BNN karena sudah memasuki usia pensiun dari Polri, kini diangkat kembali menjadi Deputi Pemberantasan BNN. Irjen Purnawirawan Arman Depari menceritakan sedikit perjalanan karirnya. Mulai dari awal karir di kepolisian yang hidupnya pas-pasan, hingga tentang perjuangannya dalam mengungkapkan sejumlah kasus kakap narkoba di Indonesia. Awalnya, beliau menceritakan tentang kehidupan masa mudanya dengan sangat pas-pasan. Bahkan, beliau terpaksa mencari pekerjaan sampingan karena pendapatannya kala itu dari Polri hanya cukup untuk keberlangsungan hidup hingga pertengahan bulan. Sekitar tahun 1986, Arman Depari sempat mengaku menjadi tukang parkir di Parkir Timur Senayan. Tidak hanya itu, beliau juga sempat bekerja sebagai debt collector. Padahal, saat itu Arman Depari sudah berpangkat perwira polisi. Saya pernah menjadi tukang parkir dan debt collector. Ya, terus terang saja, gaji dulu di tanggal 20 sudah habis, ungkap Arman Depari. Beliau menyebut dirinya sekitar 1 tahun menjalani profesi sampingan sebagai tukang parkir di Parkir Timur Senayan. Namun seiring waktu berlalu, kegigihannya membuahkan hasil. Beliau kemudian berada dalam posisi pangkat jenderal karena usaha dan semangatnya. Setelah bercerita sedikit tentang kehidupan masa mudanya, Arman Depari melanjutkan cerita pengalamannya dalam pemberantasan narkoba. Beliau mengatakan bahwa dulunya ia tidak mengetahui banyak terkait narkotika. Namun seiring tanggung jawab yang diembannya, beliau kemudian mempelajari berbagai hal terkait jenis dan penggunaan dari barang haram tersebut. Mengemban tanggung jawab yang lebih besar, mantan Kapolda Kepulauan Riau di tahun 2014 sampai tahun 2016 ini rupanya memiliki banyak cerita menarik yang masih terkenang hingga saat ini. Kisah tersebut ternyata membawanya selamat dari maut ketika melakukan pengembangan kasus dan pengejaran target operasi. Satu di antara cerita tersebut ialah kala ia berhasil menggagalkan penyelundupan 21 paket yang berisi sabu seberat 436,30 kilo di Kepulauan Seribu. Usai pengembangan kasus, pada bulan Januari tahun 2021 yang lalu, Arman dan anak buahnya berangkat ke Kepulauan Seribu. Di tengah cuaca buruk, Arman Depari sudah melihat pantauan cuaca dari BMKG. Disebutkan akan terjadi badai besar dan hujan petir. Arman hanya bisa pasrah dan terus berdoa. Ketar-ketir, beliau sempat merasa ragu sampai seorang dari timnya memulai percakapan lebih dahulu ketika ombak besar datang. "Pak, kalau ombaknya agak besar, kita balik saja," kata rekannya. "Ya udahlah," sahut Arman Depari. Masih terus berdoa, akhirnya ombak besar mulai hilang dan air laut kembali tenang. Sayangnya, ketika cuaca tersebut sudah bersahabat, ujian lain justru datang ketika beliau melakukan pengejaran target. Demi menggagalkan penyelundupan tersebut, beliau harus transit dari satu kapal ke kapal yang lain di tengah laut. Klimaksnya, saat transit ke kapal yang lain, beliau jatuh dan terpeleset. Laut yang dalam membuatnya pucat pasi dan panik. Arman Depari mengatakan nyawanya seolah berada di ujung tanduk. Namun, lagi-lagi kuasa Tuhan membuatnya berhasil selamat usai terjatuh dari kapal. Kejadian berikutnya kala ia menggagalkan penyelundupan narkotika di Sukabumi, Jawa Barat.
di mana BNN berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 60 kilo di tahun 2014 silam. Kala melakukan pengembangan kasus, lagi-lagi beliau harus mengejar sampai ke perairan Pelabuhan Ratu. Badai besar yang terjadi kala itu membuatnya hampir membatalkan operasi kala itu. Bahkan, Arman Depari menyebut itu menjadi satu-satunya kejadian yang membuatnya hampir membatalkan operasi. Beliau menceritakan, itu pertama kalinya melihat badai yang teramat seram. Daun pohon kelapa yang tinggi, dikatakannya, sudah menyentuh daratan. Dingin dan ombak besar, tentunya sudah hal yang pasti terjadi saat itu. Melalui handy talkie, anak buahnya mengatakan, gelombang tinggi dan jarak pandang hanya 3 meter. Ketegangan demi ketegangan terus terjadi sampai puncaknya seorang anak buah Arman jatuh ke laut. Meski bukan menimpa dirinya, itu termasuk kejadian yang terburuk yang dialaminya selama pengembangan kasus. Tenggelam di tengah gelombang tinggi membuat Arman dan rekan lainnya berupaya mencari. Sampai keajaiban terjadi dan anak buahnya pun muncul ke permukaan air laut. Beliau menuturkan, semuanya merupakan resiko dari pekerjaan. Sejauh ini, beliau selalu mensyukuri apapun yang Tuhan berikan. Apapun yang dihadapinya, beliau selalu meminta perlindungan kepada Tuhan. Itulah dia, kisah Jenderal Gondrong pemberantas narkoba yang pernah menjadi juru parkir dan debt collector. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.